Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah kalau pada sehat semua. Dan gimana? Ada yang tidak masuk pada pembelajaran kali ini? Oh, itu kenapa? Boleh dijelasin ya ketua kelasnya yang nggak masuk kenapa? Oh, sakit ya. Tapi suratnya ada gak? Oke, kalau ada nanti untuk setelah pembelajaran bisa dikasih ke Bapak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf, Bapak datang ke kelas ini, kelas udah sebelumnya teh? IPS 1 ya? Yang datang kelas IPS 1 telat. Soalnya tadi ada beberapa keperluan dulu di kantor atau di ruang guru. Nah, untuk pembelajaran kali ini Bapak akan membahas materi tentang atmosfer. Apa atmosfer itu? Oke, ada yang tahu atau tidak? Atmosfer itu apa sih? Oke, sebelum kita ke materi mungkin Bapak akan menanyakan terlebih dahulu. Untuk materi yang kemarin apakah ada yang ditanyakan atau tidak? Jika misalnya ada yang ditanyakan, mungkin langsung lanjut aja ke pembelajaran selanjutnya pada materi atmosfer. Nah, apa sih atmosfer itu? Ada yang bisa menjawabnya terlebih dahulu? Oke, yang belakang namanya siapa? Ardi. Oke, bagus Ardi. Gimana atmosfer itu Ardi apa? Oke, bagus sekali. Nah, yang tadi di Ardi pun betul atmosfer. Dan gimana dari perempuannya? Ada yang bisa menjelaskan atau menambahkan dari penjelasan yang tadi Ardi sampaikan? Oke, Putri, gimana Putri? Bagus sekali Putri untuk penjelasannya. Nah, atmosfer itu apa sih? Atmosfer itu adalah suatu lapisan gas yang menyelimuti bumi atau melindungi bumi dari hal-hal yang berkaitan dari luar ataupun hal yang menyerang dari luar permukaan bumi atau di dalam bumi. Nah, bumi pun mempunyai pelindung yang sangat kuat dan sangat banyak, dan kita pun manusia hidup di dalam bumi, di atas permukaan bumi, itu menjadi salah satu anugerah ataupun hal yang memang sangat baik gitu. Gimana kalau misalnya kita hidupnya hanya di Mars yang tidak ada lapisan pelindungnya, atau di Jupiter walaupun planet besar tapi tidak ada lapisan untuk melindungi kita dari luar angkasa atau melindungi dari planet kita. Bumi ini kan merupakan suatu planet ketiga dari Merkurius, Venus, Bumi. Nah, Bumi sendiri mempunyai hal yang sangat unik dan kita pun akan dulu hidup di dalam bumi. Dan kita pun harus patut bersyukur karena kita dapat perlindungan dari Tuhan ataupun dari Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang memang berbahaya dari luar angkasa. Karena di luar angkasa ini semua benda-benda tidak teratur atau tidak sistematis dalam pergerakan gitu. Dan di luar angkasa ini semua bergerak bebas sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Dan untuk atmosfer sendiri melindungi bumi secara keseluruhan. Dengan demikian kita pun dapat hidup di bumi dengan aman, nyaman, sejahtera. Tetapi kita sebagai manusia sudah menjaga bumi, dan hal tersebut harusnya kita perbaiki agar kita menjaga bumi seperti itu dalam kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Kita selalu mengambil hasil bumi,
kita selalu menggunakan bumi, tapi kita di sini tidak memelihara atau tidak memperlakukan bumi ini sebagai hal yang memang sepatutnya harus dipelihara atau dijaga. Dan maka dari itu, pada pembelajaran ini, atmosfer ini sendiri berkaitan dengan bumi dan juga berkaitan dengan pembelajaran untuk kedepannya, untuk dalam kehidupan kita masing-masing gitu ya, anak-anak sekalian. Dan untuk selanjutnya, atmosfer ini terbagi menjadi berapa lapisan? Sebelum Bapak jelaskan bagaimana, ada yang ingin menjawab terlebih dahulu. Atmosfer ini terbagi menjadi berapa bagian dan apa saja? Oke, siapa itu yang di pojok kiri? Namanya? Oh, Ihsan, benar. Ihsan menyebutkan bahwa adanya 5 lapisan atmosfer. Dengan apa aja, Ihsan? Oke, troposfer betul. Apalagi? Stratosfer betul. Apalagi? Mesosfer betul. Apalagi? Oke, ada yang bisa membantu sebelum dijelaskan? Oke, Putri, bagaimana? Termosfer betul sekali. Apalagi? Ionosfer betul. Tadi Isa menyebutkan 5. Putri ada berapa kira-kira? Oh, 5 juga. Oke. Tuh, tidak ada yang salah. Dan atmosfer sendiri mempunyai 6 lapisan. Ada pula yang menyebutkan 5 lapisan, ataupun ada pula buku yang menyebutkan 6 lapisan. Di sini kenapa Bapak mengambil 6 lapisan? Karena supaya jika nantinya ada penjelasan dari 6 lapisan ini, anak-anak Bapak sekalian dapat menjawab dengan benar. Oke, lapisan yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Ihsan 1-3, dan 4-5 disebutkan oleh Putri. Maka dari itu, lapisan yang ke-6 ada yang tahu? Baiklah. Di sini Bapak akan menjelaskan lapisan-lapisan dari atmosfer itu sendiri. Lapisan yang pertama, lapisan troposfer. Di lapisan troposfer ini adanya gejala ataupun hal-hal yang berkaitan dengan cuaca atau iklim yang berkaitan dengan kehidupan di manusia di bumi. Nah, di lapisan stratosfer adanya lapisan atau pelindung bumi yang sangat melindungi manusia. Kenapa? Karena di lapisan ini sangat banyak sekali sinar UV yang masuk lalu ditangkis oleh ozon untuk melindungi manusia dari penyinaran sinar ultraviolet matahari yang berbahaya bagi kulit tentunya. Tentunya bagi perempuan atau putri-putri di sini sangat anti sekali keluar siang karena takut adanya sinar ultraviolet. Dan selanjutnya, setelah lapisan troposfer, stratosfer, adanya lapisan mesosfer. Lapisan ketiga ini, mesosfer, melindungi bumi dari hantaman benda-benda luar angkasa. Dan hantaman benda-benda luar angkasa di sini seperti meteor, asteroid, dan lain sebagainya. Dan pada lapisan mesosfer ini, jika adanya benda yang memang benda langit tersebut menuju ke bumi, lapisan mesosfer ini sebagai tameng di depan, dia untuk melindungi bumi dari lemparan ataupun dari jatuhan benda-benda langit tersebut dan kemudian terbakar habis di lapisan mesosfer. Setelah lapisan mesosfer, lapisan ketiga adanya lapisan keempat, yaitu termosfer. Lapisan termosfer ini merupakan suatu lapisan yang di dalamnya tempat untuk ditaruhnya atau tempat untuk peletakan stasiun-stasiun satelit. Nah, stasiun satelit ini pertama berguna untuk jika nanti setelah pembelajaran kali ini anak-anakku sekalian dapat membuka HP-nya lalu dapat mengaktifkan GPS-nya. Setelah GPS itu, nah, fungsi dari stasiun satelit ini untuk salah satunya adalah untuk
mengetahui lokasi kita berada di mana dengan sistem satelit. Dengan sangat cepat sinyal menyampaikan ke satelit, satelit kembalikan lagi kepada kita, dan lokasi kita pun dapat diketahui ataupun lokasi orang lain dapat diketahui. Jika di sini banyak anak-anak yang sering pada Sherlock gitu kan. Sherlock di sini sangat cepat sekali karena adanya satelit yang memang mempengaruhi dari kehidupan kita gitu. Karena itu sebuah teknologi yang sangat canggih yang dimana satelit ini berguna salah satu untuk komunikasi. Dan setelah termosfer ini adanya lapisan ionosfer. Nah, lapisan ionosfer ini merupakan lapisan yang di dalamnya adanya gelombang-gelombang ataupun energi dari elektromagnetik. Nah, dan lapisan selanjutnya adanya yaitu lapisan eksosfer. Eksosfer ini merupakan lapisan terluar dari lapisan atmosfer di permukaan bumi. Setiap lapisan mempunyai berbagai kriteria ataupun ciri-cirinya. Yang pertama, lapisan troposfer sendiri mempunyai suhu yang dapat dikatakan dingin. Kemudian di lapisan stratosfer suhunya berubah menjadi panas. Dan naik lagi ke lapisan mesosfer suhunya menjadi dingin, lebih dingin dari troposfer. Dan di lapisan troposfer lanjut lagi naik ke lapisan termosfer, udaranya semakin dingin kembali dan suhu pun semakin dingin dari lapisan-lapisan yang di bawahnya. Setelah lapisan termosfer, lapisan ionosfer, lapisan ini merupakan lapisan yang sangat unik. Kenapa unik? Karena di dalamnya mengandung beberapa ion-ion dan menggabungkan menjadi gelombang elektromagnetik dengan suhu yang dingin juga. Dan di lapisan eksosfer sendiri mempunyai suhu yang memang sangat dingin atau lebih dingin dari suhu yang di bawahnya. Setelah penjelasan yang tadi Bapak sampaikan, ada yang ditanyakan atau tidak sebelum lanjut ke materi selanjutnya? Oke, bagus sekali. Ada pertanyaan dari yang di belakang, namanya siapa? Namanya Iqbal. Oke, Iqbal. Apa Iqbal yang ditanyakan? Oh, untuk lembaga yang menaungi hal-hal dengan berkaitan dengan luar angkasa disebut dengan LAPAN. LAPAN sendiri merupakan lembaga yang sangat bagus ataupun sangat unik gitu, karena mereka mempelajari tentang hal-hal berkaitan dengan astronomi. Seperti itu. Mungkin cita-cita Iqbal untuk masuk ke LAPAN. Mungkin jika itu cita-cita Iqbal, mari kita doakan semoga kawan kita Iqbal di sini bisa masuk ataupun bisa bekerja di Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional atau LAPAN. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, akan berlanjut ke pembelajaran selanjutnya yang berkaitan dengan atmosfer juga. Yang telah dijelaskan di awal, adanya lapisan atmosfer ini berkaitan dengan kehidupan manusia. Yang salah satunya adalah di lapisan troposfer. Adanya dua hal yang memang berkaitan dengan cuaca dan iklim. Sebelum Bapak jelaskan cuaca dan iklim itu seperti apa, mungkin ada yang ingin memberikan pendapatnya untuk penjelasan dari cuaca dan iklim sendiri. Untuk yang di sebelah kiri, oh iya, Isan ingin memberikan pendapatnya tentang iklim dan cuaca. Dapat dijelaskan oleh Isan? Oke, betul sekali, itu penjelasan dari iklim dan cuaca menurut Isan. Oke, bagaimana pendapat dari putrinya? Putrinya ini belum ada suara, tanya hanya putri saja. Oke, mungkin dilanjut saja karena melihat waktu sudah hampir habis. Untuk iklim sendiri merupakan suatu perkumpulan atau rata-rata cuaca di daerah yang luas dan mempunyai kurun waktu yang sangat panjang. Nah, iklim sendiri, iklim dunia atau iklim global mempunyai beberapa iklim atau jika misalkan digambarkan bumi
bumi ini mempunyai garis lintang atau garis-garis istimewa yang dimana membagi bumi menjadi 4 wilayah garis lintang yang berkaitan dengan iklim. Yang pertama, adanya iklim tropis atau di garis khatulistiwa. Indonesia pun di dalamnya masuk ke dalam iklim tropis karena berada di zona khatulistiwa. Dan selanjutnya adanya iklim subtropis, dan di selanjutnya lagi di atasnya adanya iklim sedang, dan sedang ini rata-rata berada di garis lintang 45 derajat ke atas atau kebanyakan di wilayah Eropa. Dan untuk iklim selanjutnya merupakan iklim dingin yang berada di kutub utara dan kutub selatan, karena kita tahu bahwa kutub sendiri mempunyai banyak sekali es salju, dan itu berkaitan dengan penyinaran matahari yang tidak merata, berbeda dengan penyinaran matahari dari khatulistiwa atau di tropis sendiri. Iklim global itu atau iklim dunia seperti yang tadi setelah dijelaskan, dan adanya berkaitan dengan Indonesia. Kenapa Indonesia mempunyai iklim tropis? Yang pertama, karena Indonesia berada di garis khatulistiwa, sehingga secara otomatis Indonesia pun tidak atau hanya memiliki iklim tropis, dan iklim tropis ini berkaitan dengan cuaca. Cuaca di Indonesia hanyalah atau adanya cuaca atau musim hujan dan kemarau. Hal ini berkaitan dengan iklim atau penempatan atau tempat dari Indonesia sendiri. Dan sedangkan di iklim-iklim yang ada di seluruh dunia atau secara global mempunyai karakteristik masing-masing, yang dimana hal tersebut dipengaruhi oleh letak lintang, penyinaran matahari, dan letak dari negaranya masing-masing. Dan juga untuk tadi penjelasan dari iklim, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, mungkin akan dilanjut kepada pembahasan dari cuaca. Apa sih itu pengertian cuaca? Tadi telah disebutkan atau dijelaskan oleh Ihsan, betul. Ada yang menambahkan terlebih dahulu? Oke, jika tidak ada, mungkin akan dijelaskan langsung oleh Bapak ya, karena melihat waktu yang sudah semakin mepet. Dan untuk cuaca sendiri merupakan kondisi atau rata-rata dari kejadian-kejadian cuaca yang memang mempunyai wilayah yang tidak begitu luas dan juga mempunyai kurun waktu yang lebih singkat, atau gejala-gejala dalam hal suhu udara dan lain-lain. Dan cuaca sendiri dipengaruhi oleh beberapa unsur. Yang pertama, adanya sinar matahari atau penyerahan matahari, dan yang kedua adanya tekanan udara, dan yang ketiga adanya kelembaban udara, dan yang keempat adanya angin, dan yang kelima adanya curah hujan. Dan pertemuan pada kali ini Bapak cukupkan sekian. Oh iya, lupa, ada yang ditanyakan atau tidak dari seluruh materi yang telah dijelaskan? Oke, Bimo, gimana pertanyaannya? Oke, Bimo bilang, lembaga apa sih yang memang menaungi atau kerjanya di bidang cuaca atau iklim? Salah satunya adalah BMKG ataupun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Di BMKG sendiri menjelaskan atau dapat memprediksi apakah cuaca yang akan terjadi saat ini, besok, ataupun beberapa hari ke depannya. Dan di BMKG sendiri
adanya beberapa hal yang memang tidak hanya berkaitan dengan cuaca, tapi dengan prediksi bencanaan dan lain-lain, mitigasi bencana ataupun dan sebagainya, dan berkaitan pula dengan BNPB dan bekerjasama dengan BNPB untuk adanya mitigasi bencana. Dan untuk selanjutnya ada lagi yang ditanyakan, mungkin jawaban dari bapaknya seperti itu. Mudah-mudahan Bimo belum puas dengan hasil jawaban dari bapak, supaya Bimo dapat mencari lagi referensi-referensi lain. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, maka kelas akan dicukupkan sekian. Dan jangan lupa untuk bapak mengingatkan untuk pertemuan selanjutnya akan adanya ulangan harian, yaitu membahas dari pertemuan 1, 2, dan 3, karena ini baru pertemuan 4, dan pertemuan 1, 2, dan 3 besok akan diujikan atau ada ulangan harian. Jadi jangan lupa belajar, tetap semangat. Sekian mungkin pertemuan dari bapak atau penyampaian dari pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah?